Bu, silakan minum teh. Setelah suamiku selingkuh, si wanita simpanan malah datang ke sini. Bahkan mengira aku adalah calon ibu mertuanya. Bu, maafkan aku. Maaf. Bu, bagaimana dengan pernikahan aku dan Ming Yuan? Tenang saja. Aku sudah siapkan semuanya. Aku pasti akan mengadakan pernikahan yang megah. Untuk kamu dan suamiku. Sayang, aku dinas luar kota selama seminggu. Kamu akan kangen padaku, kan? Hari-hari di jalan, sayang. Sayang. Kamu begitu percaya padaku, menyerahkan perusahaan sebesar ini kepadaku untuk dikelola. Aku capek sedikit juga wajar. Pergilah, aku tunggu kamu pulang di rumah. Sayang, selamat pagi. Ini rumahku. Kamu mau apa ke sini? Cekat APA, bukannya kamu bilang istrimu lagi pergi liburan? Sayang, kapan sebenarnya kamu akan cerai dengan istrimu? Jangan buru-buru. Aku sudah cerita tentang kamu ke ibuku. Sejak tahu kamu hamil, dia malah ingin aku cepat-cepat cerai dan menikahimu. Benarkah? Podo, aku baru saja mengambil alih perusahaan Lin Wei. Kamu sudah mau aku cerai? Jangan harap, tentu saja benar. Bagus. Kalau gitu, apa aku harus menemui ibu kita dulu? Chen, jangan dulu, tunggu aku pulang. Cuma omong doang. Panik apa? Dasar wanita bodoh. Dia benar-benar mengira keluarga Fu adalah keluarga kaya raya. Kamu melarangku pergi. Aku malah mau pergi. Lagi pula istrimu juga tidak di rumah. Nona, Fu Mingyuan itu benar-benar brengsek. Selama ini kamu selalu tulus padanya, bahkan menyerahkan seluruh perusahaan kepadanya untuk dikelola sepenuhnya. Tapi dia malah membawa wanita simpanannya ke rumah. Bibi Song. Tolong selidiki. Later belakang wanita ini. Aku ingin semua datanya. Baik, segera aku kirim orang untuk menyelidiki. Tapona. Tenang. Aku pasti tidak akan membiarkan sepasang anjing ini lolos. Kamu adalah... Itu dia. Wanita ini berani-beraninya datang ke sini. Hello, Anda Ibu Fu Mingyuan, ya? Tak sangka Bu masih sangat muda. Apa-apaan ini? Wanita ini mengira aku adalah Ibu Fu Mingyuan. Ini Bukan. Siapa kamu? Hello, Bulletin. Nama saya Jiang Yuqing. Saya pacar Fu Mingyuan. Dia pasti sudah bilang tentang saya, kan? Dia benar-benar salah mengira aku. Atau sedang main APA? Taman di rumah Anda luas juga ya. Bunganya juga ditanam dengan bagus. Tapi terlalu banyak ditanam. Terlalu memakan tempat. Nanti kalau cucu Anda lahir, tidak ada tempat untuk bermain. Dia hamil. Bu. Fu Mingyuan bilang ke saya, istri tuanya sedang pergi traveling. Kebetulan saya datang menjenguk Anda. Tentu saja, juga ingin tahu sikap Anda. Oh. Kamu ingin aku bersikap bagaimana? Kalau bukan karena Fu Mingyuan, memohon agar saya melahirkan anak ini. Sudah lama saya gagurkan. Bu. Saya yakin Anda pasti tidak ingin cucu keluarga Fu begitu lahir, tidak punya rumah, kan? Rupanya kamu benar-benar mengira aku sebagai ibu Fu Mingyuan. Kalau begitu, kebetulan aku akan menghajarmu lewat kesempatan ini. Tentu saja. Cucu keluarga Fu kami. Mana bisa terlantar di luar? Tapi Fu Mingyuan sekarang belum bercerai dengan istri tuanya itu.
Bagaimana memberi kami, ibu dan anak, sebuah rumah? Jangan khawatir, urusan perceraian Ming Yuan, aku yang atasi. Sekarang kamu, tinggal tenang bersiap-siap, untuk menikah ke keluarga Fu saja. Benarkah? Kukira mertua dari keluarga kaya ini, si Fat APA, ternyata biasa saja. Anak baik, kamu yang paling jago. Bu, boleh saya lihat-lihat villa Anda? Silicon lihat-lihat. Kalau kamu suka, nanti kuberikan padamu. Nona, si Fu Mingyuan ini membiarkan wanita ini datang ke sini. Kenapa kamu malah? Jangan bocorkan identitasku dulu. Temani aku mainkan sandiwara ini dengan baik. Nona, lihatlah wanita ini, terlalu sombong. Tidak apa-apa. Biar dia senang dulu. Bagus, aku sangat suka villa ini. Ibu, Lajapila, SI, istri tua di rumahmu ini tidak ada. Mending aku tinggal di sini beberapa hari, biar lebih akrab. Boleh, silakan. Busong, antar dia ke lantai atas dulu. Pilih kamar yang disukai. Nona, ini mau apa? Kok malah mengizinkan wanita ini tinggal di sini? Aku sedang bingung cari cara untuk menghajarnya. Sekarang dia malah datang sendiri. Bukannya itu bagus? Ini pasti kamar si istri tua Fu Mingyuan, ya? Pas, aku tinggal di sini saja. Tidak boleh. Apa tidak boleh? Kamu sadar diri. Akila yang akan jadi nyonya rumah di sini. Kamu cuma seorang pembantu. Mau tinggal di mana? Mana perlu kamu yang ikut campur? Kamar tidur ini bahkan tidak ada foto pernikahan. Sepertinya, hubungan Fu Mingyuan dengan si istri tua itu memang tidak baik. Kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Nona Jiang, sebaiknya kamu ganti kamar lain. Biar saja dia tinggal di sini. Yuking memang benar. Diala nyonya rumah, masa depan di sini. Apalagi dia sekarang sedang hamil. Kamar utama diberikan padanya. Juga seharusnya. Kamu segera kirim orang ke sini, bersihkan kamarnya. Baik. Ibu, tetap ibu yang baik padaku. Masih memanggilku ibu? Harusnya sudah ganti panggilan, kan? Mama. Iya, menantuku yang baik. Nona, wanita ini keterlaluan sekali. Baju, tas baru yang kamu beli, kosmetik semuanya dia ambil. Asalkan dia bisa tinggal di sini, Kerigen Kessel ini. bukan apa-apa. Nona, lalu, sudah ada rencana untuk menghadapinya? Ini. Menantu keluarga Fu. Tabel evaluasi KPI. Tabel evaluasi KPI untuk menantu perempuan keluarga Fu. Ini. Keluarga Fu kami adalah keluarga terpandang dan kaya raya. Tentu saja ada persyaratan untuk calon menantu perempuan. Kalau tidak, Orang sembarangan pun bisa masuk menikah ke sini. Lalu bagaimana keluarga bisa makmur? Ini. Lalu evaluasi tata krama ini. APA maksudnya KPI, kenapa menentat saya? Sudut senyum tidak boleh melebihi 4 mm. Volume bicara tidak boleh lebih dari 50 desibel. Ini keterlaluan banget. Yuching. Kamu nanti kalau sudah menikah ke keluarga Fu, pasti akan sering menghadiri banyak jamuan makan malam kelas atas. Tata krama ini harus benar-benar dikuasai. Kalau tidak, nanti kalau kamu membuat kesalahan, bukankah itu akan mempermalukan keluarga Fu kami?
Lalu KPI kontribusi untuk keluarga ini. Bukankah keterlaluan, malah menyuruh saya mengeluarkan uang sendiri, atas nama keluarga, untuk menyumbang membangun satu sekolah harapan. Ini kan sama aja nyuruh aku jadi orang bodoh. Yuching, bagaimana caramu bicara? KPI kontribusi untuk keluarga ini adalah untuk menguji rasa, memiliki dan loyalitasmu terhadap keluarga. Kalau kamu benar-benar mengakui keluarga Fu kami, pasti tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Lagi pula, pengorbananmu yang sedikit ini, dibandingkan dengan yang akan kamu dapatkan nanti, masih belum seberapa. Tunggu dulu. Ini kok ada juga KPI perencanaan keluarga, malah menuntut saya dalam setahun harus melahirkan 4 anak. Ini mana mungkin, hamil saja butuh 10 bulan. Bagaimana mungkin dalam setahun bisa punya 4 anak? Dalam sidahan melahirkan 2 pang anak kembar. Bukankah itu sudah jadi 4 anak? Sulit apa? Tant, bukan. Ibu, saya rasa, ibu ini agak memaksakan orang ya. Yuching, evaluasi ini Bukan kumas saya yang menentukan. Nanti, akan ada banyak sesepuh keluarga yang akan memberimu nilai. Saya tidak bercanda denganmu. Kamu paham? Tapi ini, Sudahlah. Untuk poin melahirkan ini, kamu bisa sementara tidak usah memikirkannya. Tapi 2 poin sebelumnya harus kamu penuhi. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menerimanya, ya gugurkan saja kandunganmu itu. Lagi pula, yang ingin menjadi menantu perempuan keluarga Fu, bukan cuma kamu seorang. tidak boleh, saya susah payah, baru dapat kesempatan menikah ke keluarga kaya. Tidak boleh kembali hidup susah lagi. Ibu, baiklah, saya ikuti kata ibu. Nah, baru benar. kamu ikutlah tansang. Berlatih dengan baik. Tidak ada masalah. Ayo pergi. Wanita bodoh ini, Mudah sekali tertipu. Suruhmu tersenyum. Kamu lagi berkabung? Damn, latihan baru belum setengah jam. Udah nggak kuat? Masih mau jadi menantu keluarga Fu nggak? Apa kamu sengaja? Saya cuma melakukan latihan sopan santun, sesuai permintaan saja. Gimana? Segitu aja nggak tahan? Kamu. Ibu, lihat dia. Dia berani mukul saya. Saya kan lagi mengandung anak keluarga Fu. Yuching. Kamu pikir jadi menantu keluarga Fu? Semudah itu? TAPI. Sudah, kalau mau pergi, silakan. Nggak ada yang nahan. Sebenarnya, Saya sempat berpikir untuk memberimu gelang pusaka ini setelah kamu lulus ujian. Tapi sekarang, kayaknya nggak perlu lagi. Kuma sebuah jalan. Memang gelang ini biasa aja. Cuma harganya sekitar 7-8 juta. APA? 7-8 juta? Ibu tenang saja. Saya pasti akan latihan dengan baik. Dasar tua bangka. Berani-beraninya perlakukan saya begini. Nggak takut saya balas dendam nanti? Saya cuma melatihmu. Sesuai permintaan Nyonya. Kamu nggak perlu ancam saya. Selanjutnya, kita lanjut ke latihan kedua. Ikut saya. APA? Latihan kedua? Tansong, bawa saya ke sini buat apa? Serem banget ini tempat. Sujud, ke arah tablet leluhur keluarga Fu, bersujud 3 kali. Bagian ini, utamanya melatih tata cara sujudmu. Setiap tahun saat Qingming, keluarga Fu harus ke sini sembahyang leluhur. Setelah kamu jadi menantu keluarga Fu, tentu juga nggak boleh absen. Kamu gila ya? Kamu sengaja menyiksa saya. Nggak mau sujud, ya? Ya sudah, saya langsung laporkan ke Nyonya. Saya sujud. Sujud, oke?
Hanya yang tahan pahitnya hidup, bisa naik ke atas. Hanya yang tahan pahitnya hidup, bisa naik ke atas. Zhang Yuqing. Masa indahmu masih di depan. Saya suruh kamu bersujud untuk berterima kasih pada leluhur keluarga Fu. You can untuck the R-Cuber. Nona, saya sudah selidiki data wanita itu, termasuk hubungannya dengan Fu Mingyuan, dan beberapa situasi lain. Tapi, sebelum melihatnya, harap Nona siapkan mental dulu. Fu Mingyuan. Ternyata pada wanita ini menghabiskan 45 juta. Menggunakan uangku untuk memelihara selingkuhan. Bajingan ini. Wanita ini sebenarnya punya latar belakang apa sih? Dia mana punya latar belakang apa-apa. Dia cuma lulusan universitas abal-abal. Lagi pula keluarganya miskin. Hanya karena keluarganya miskin. Dia berusaha mati-matian untuk menikah dengan keluarga kaya. Benar, konon katanya, saat dia kuliah, dia khusus mencari orang kaya. Kali ini dia datang ke sini, terutama takut orang tuanya tahu dia jadi selingkuhan di luar. Apa maksudnya? Orang tuanya tipe yang sangat menjaga gengsi. Kalau tahu dia jadi selingkuhan di luar, pasti akan membunuhnya. Agak menarik. Nah, selain suka menjaga gengsi, orang tuanya, karakternya bagaimana? Sama seperti Jiang Yuqing, sama-sama mata duitan. Kalau tidak, mana mungkin punya anak perempuan seperti ini? Kalau begitu, maka mudah saja. Nona, apakah Nona punya rencana lagi? Ibu harus membela aku, dia terlalu jahat. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga menyuruhku berlutut dan menyembah. Aku kan hamil dengan cucu keluarga Fu. Ini kalau Yuqing. Aku bilang sekali lagi terakhir, pelatihan dari Bibi Song itu untuk kebaikanmu. Kalau kamu berani bersikap semaumu lagi, maka pergi dari sini. Kamu harus paham, kedudukanmu memang tidak sah. Biar jujur, kamu cuma selingkuhan. Kalau kamu tidak berusaha menyelesaikan ujian ini, meskipun kamu hamil dengan anak keluarga Fu, nanti juga sulit masuk keluarga Fu. Mengerti? Sedala, Zhang Yuqing. Makanlah pahitnya penderitaan, baru bisa jadi orang yang di atas. Ibu, aku tahu. Aku tidak akan lagi. Bagus kalau tahu. Aku masih sangat berharap padamu. Belakangan ini, luangkan waktu untuk mengatur pertemuan antara aku dan orang tuamu. Untuk bertemu. Apa? Bertemu? Kenapa? Orang tuamu tidak bisa? Oh, bukan begitu, Kuma. Bisa tidak kamu? Jangan bilang ke mereka kalau aku hamil, kalau tidak, mereka pasti akan membunuhku. Cuma itu doang? Aku janji. Tidak akan bilang ke mereka? Terus, bisa tidak? Jangan bilang juga kalau Fu Mingyuan belum bercerai? Kalau tidak, mereka pasti menjara. Aku ini pelakor. Mereka pasti akan memarahiku. Menyebutkan? Aku. Sudah. Demi kekuku. Aku janji padamu. Akan kututupi untukmu. Ngomong-ngomong, Jalan ini. aku berikan dulu untukmu. Kamu harus jaga baik-baik, ya. Terima kasih, Bu. Aku langsung pulang untuk bilang ke orang tuaku. Cuma barang murahan dari pasar loak, lihat saja dia senangnya. Yuqing, yang kamu bilang itu, keluarga Fu benar-benar sekaya itu? Tentu saja, keluarga mereka memang keluarga kaya raya. Kekayaan keluarganya, paling sedikit puluhan miliar. Nanti kalau aku sudah menikah masuk keluarga Fu, pasti akan membuat kalian juga hidup enak. Bagus. Kamu ini, akhirnya kau tidak mengecewakan aku dan ibumu. Noci, aku dan ibumu, di depan saudara-saudara juga jadi punya muka. YK. Kalau gitu besok aku, jemput Ibu Fu Mingyuan ke sini, biar kalian ketemu.
Jangan repot-repot begitu. Beberapa hari lagi ayahmu ada acara ulang tahun. Nanti kamu langsung bawa dia ke hotel saja. Kebetulan aku dan ayahmu di depan saudara-saudara juga bisa tunjukkan wajah. Bagus, kan? Jan Gan, ngapain ke acara ulang tahun? Cuma ketemu aja kok, Jan Gan. Gimana? Saudara-saudara kita tidak pontadilia orang? YK. Bukan. Kalau gitu sudah diputuskan. Nanti bawa dia ke sini. Sudah diputuskan. Bawa ke sini, ya. Maksudmu, ayahmu ada acara ulang tahun besok lusa? Ingin mengundangku untuk hadir? Orang tuaku bilang begitu. Kalau kamu tidak mau pergi, ya aku. Aku pergi. Tidak hanya akan pergi, tapi aku juga akan siapkan hadiah besar untuk orang tuamu. Benarkah? Wah, bagus sekali. Kalau gitu aku sekarang hubungi orang tuaku. Untuk telepon, aku akan bilang ke mereka. Kesempatannya datang juga. Nona, apakah kamu ingin memanfaatkan acara ulang tahun ayahnya itu? Betul. Tansong, Bantu aku urus beberapa hal. Nanti. Ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton. Baik. Pak. Lau Jiang hari ini terlihat sangat berseri. Wajahnya bersemu merah. Di usia 60 tahun ini, terlihat seperti orang berumur 40 tahun. Saja, hampir sama. Ah, jangan bercanda. Sudah setengah badan masuk tanah ini. Mana ada lagi 40 tahun. Anak perempuan saja sudah mau menikah. Yuking, kamu mau menikah? Calon suaminya kerja di mana? Keluarga mereka kaya ya? Lumayanlah, mereka punya bisnis keluarga. Setahun cuma dapat beberapa miliar saja. Beberapa miliar, berarti keluarga kaya raya dong. Yuking, kamu kali ini benar-benar akan masuk keluarga kaya. Yuking ternyata masuk keluarga kaya. Laki-lakinya kasih mas kawin berapa? Mas kawin tidak ada. Cuma dikasih gelang, juga tidak berharga. Cuma bernilai beberapa juta saja. Beberapa juta? Sekarang lihatlah kalian. Siapa yang berani bilang punya anak perempuan tidak berguna? Nanti kalau ada yang butuh cari kerja, atau butuh modal buat usaha, langsung cari Yuking saja. Dia pasti akan aturkan. Saya bilang nih. Hari ini kan saya yang ulang tahun. Kok malah kejar-kejaran sama anak saya? Sudah. Kalau memang ada keperluan di rumah, nanti tunggu suami saya pulang. Saya akan atur semuanya untuk kalian. Yuking kita ini Benar-benar cocok dengan pepatah itu. Bukan satu keluarga, tidak akan masak satu pintu. Lihatlah sikap mereka itu. Lihatlah sikap mereka itu. Sekarang senangnya seperti apa? Sebentar lagi lucunya akan seperti apa? Tunggu saja, pertunjukan bagus dimulai. Akan diatur sampai tuntas ya. Lihat, Yuking kita memang baik hati. sendiri sudah sukses. Tidak lupa bawa saudara kita. Ikut kaya. Nanti, kita didik anak-anak kita. Harus belajar dari Lau Jiang. Tenang. Semua akan saya atur. Zhang Yuking. Dasar pelacur tak tahu malu. Mati sana. Kamu siapa? Kamu menyiram apa ke tubuh anakku? Kamu bapaknya ya? Kebetulan sekali. Aku mau tanya kamu sebagai bapaknya. Anakmu menggoda suami teman baikku. Tahu dia sudah punya istri tapi masih nekat jadi selingkuhan. Bagaimana caramu mendidik dia? Kalian sekeluarga. Apa semuanya tidak tahu malu? Ayah, Aku tidak. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak mungkin. Kukira dia menikah dengan keluarga kaya. Ternyata cuma selingkuhan. Diam semua. Masalahnya belum jelas. Ngomong sembarangan apa? Jelas apanya? Anakmu itu. Orang tak tahu malu. Dia pasti tidak berani mengaku. Kamu ngomong sembarangan. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Tidak kenal? Lalu Fu Mingyuan, bagaimana kamu bisa kenal dia? Sebenarnya apa yang terjadi? Bicara. Ayah, aku tidak. Ayah, percayalah padaku. Baiklah, kamu masih tidak mau mengaku ya? Baik, hari ini aku akan memukulmu sampai kamu mengaku. Bibi Song. Gadis yang kamu cari ini aktingnya bagus. itu berkat rencana Nona. Sandiwara ini cukup membuatnya kewalahan. Nona, sekarang kita mau masuk?
Jangan buru-buru. Fire API ini membesar dulu. Kamu terus-terusan bilang anakku selingkuhan. Ada buktinya? YK. Kamu mau bukti ya? Kebetulan aku punya. Lihat baik-baik. Anakmu hamil dari suami orang lain. Ini belum cukup bukti? Muka aku dan ibumu, sudah kau permalukan habis-habisan. Yuki, cepat beritahu semua orang. Apakah ini benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak. Laporan tesnya sudah dikeluarkan. Masih saja tidak mau mengaku. Benar-benar tidak mengerti. Dulu, Yuki ini, kan orangnya jujur. Kok sekarang jadi selingkuh? Barusan lihat mereka sekeluarga sombongnya. Sungguh mengira menikah dengan orang kaya. Ternyata begini toh. Dia menjebak aku. Laporan pemeriksan kehamilan ITU palsu. Bu. Mereka tidak percaya padaku. Ibu harus percaya padaku. Zhang Yuking, dengarkan baik-baik. Aku sarankan kau segera tinggalkan Fu Mingyuan. Gugurkan anak di perutmu itu. Kalau tidak, aku akan suruh wartawan membongkar aibmu. Biut seluruh keluargamu malu. Tidak punya muka lagi. Ku. Aktingmu bagus. BB Song. Kasih uangnya padanya. Enggak, hal ini hanya kita bertiga yang tahu. Mengerti. Terima kasih, Nona Lim. Selanjutnya, giliranku untuk tampil. Go. Muka aku dan ibumu selama ini, sudah kau permalukan habis. Habis. Ayah. Ayah. Ibu Fu Mingyuan bisa bersaksi untukku. Aku akan telepon dia. Dia bisa membuktikan untukku. Baik. Telepon. Sekarang juga telepon. Kalau tidak bisa dibuktikan. Aku akan pukuli ko anak tak tahu malu. Betul. Selingkuh memang pantas dihukum. Pelakor memang pantas mati. Ibu. Akhirnya ibu datang. Ibu harus membelaku. Camus. Kamu memanggilnya apa? Ibu, ayah. Dia adalah. Hello. Saya ibunya, Fu Mingyuan. Yuking sebentar lagi akan menjadi. Menentuku. Dia memanggilku ibu. Ada masalah APA? Yuching. Apa yang sebenarnya terjadi padamu tadi? Ibu. Mereka semua bilang aku pelakor. Kalian benar-benar berpikir begitu? Mereka begitu menindas. Putrimu saja sudah keterlaluan. Bagaimana bisa orang tuanya juga menindasnya seperti ini? Dia hamil duluan sebelum menikah, melakukan hal memalukan seperti ini, bahkan didatangi orang, dipermalukan di depan umum. Wajahku dan ibunya sudah dipermalukan habis-habisan olehnya. Kalau kamu jadi aku, apa kamu mau punya anak perempuan seperti ini? Aku bisa. Bukankah aku sudah membuatnya menjadi menantu keluarga Fu? Camus. Ashley, tunggu. Kamu tahu putriku adalah selingkuhan yang mencampuri pernikahan putramu. Kamu sebagai ibu, begitu saja menerimanya dengan tenang. Tentu saja aku bisa menerimanya dengan tenang. Meskipun dia selingkuhan. Tapi di perutnya, mengandung anak keluarga Fu kita. Tidak seperti istri tua di keluarga kita. Bahkan anak laki-laki pun tidak bisa melahirkan. Camus, kamu hanya ingin menjadikan Yuking kami sebagai alat reproduksi keluarga kalian. Benar, kan? Bisa melahirkan anak untuk keluarga Fu kita. Bukankah ini kehormatan baginya? Kakao. Benar-benar kacau. Mertua. Aku tidak kacau. Aku sudah mempersiapkan pernikahan mereka. Apa katamu, pernikahan? Apa Yang Camus katakan? Pernikahan. Aku sudah mempersiapkan pernikahan untuk mereka.
anak laki-lakimu belum bercerai. Kamu mau anak perempuanku menikah dengan anak laki-lakimu? Apakah kamu ingin anak perempuanku menjadi istri kedua? Apa salahnya menjadi istri kedua? Dengan kondisi keluarga Fu kami, bukan tidak mampu menghidupi. Camus. Sungguh memalukan sekali. Masih mau menjadi istri kedua. Kamu bilang Yuking. Kenapa jadi tidak tahu malu begini? Ada orang-orangnya ingin menikah masuk keluarga kaya. Sungguh tidak ada batasnya. Bukan, kalian salah paham padaku. Aku bukan menjadi istri kedua. Ibu, bukankah kamu bilang, tunggu sampai Fu Mingyuan bercerai. Kamu akan membiarkan dia menikah denganku? Kamu jelaskan pada mereka. Masih mau menjelaskan apa? Apalagi yang perlu dijelaskan? Aku ini. Aku hajar kau yang tidak tahu malu. Bagus dipukul, layak dapat. Ayah, kenapa ayah tidak percaya padaku? Ibu, aku mohon, tolong jelaskan ke dia. Aku mohon. Yuching, masih mau jelaskan apa lagi ke mereka? Orang tuamu tidak akan mengerti. Pergi, sekarang juga pergi. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Ayah, dengar dulu penjelasanku. Ngomong apa lagi? Cepat pergi, jangan bikin ayah marah lagi. Pergi. Aku juga baru pertama kali lihat orang tua seperti kalian. Baik, kalian tidak sayang anak perempuan. Aku yang akan menyayanginya. Yuching, ayo kita pergi ke keluarga Fu. Lebih baik daripada hidup di sini. Kenapa? Tidak mau? Kalau begitu, kamu pikirkan baik-baik. Ayah. Ibu. Maaf. Pertunjukan bagus ini sudah selesai. Selanjutnya, Giliran Fu Mingyuan yang dihukum. Halo, sayang. Kenapa? Rindu padaku? Mingyuan, kamu segera pulang, kan? Kali ini pulang, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan? Kejutan apa? Karena ini kejutan, tentu saja tidak bisa kuberitahu lebih dulu. Baik. Kalau begitu, setelah aku memesan tiket pulang, akan kuberitahu. Ya. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat mencintaiku. Tenang saja, Orang tuamu. hanya sementara tidak memahamimu. Setelah kamu menikah dengan keluarga Fu, Menjalani kehidupan mua. sebagai nyonya kaya raya, mereka akan perlahan-lahan menerimanya. Nanti. Mereka bahkan akan ikut menikmati keberuntunganmu. Bu. Aku cuma tak menyangka, mereka sampai tidak percaya padaku seperti itu. Aku kan anak mereka. Bagaimana bisa mereka memperlakukanku seperti itu? Sudahlah. Mingyuan segera pulang. Nanti. Langsung kita adakan pernikahan kalian saja. Ibu, apakah kamu benar-benar akan mengadakan pernikahan untukku dan Mingyuan? Tentu saja benar. Pernikahan ini semakin cepat diadakan semakin baik, agar tidak ada masalah nanti. TAPI, tapi Fu Mingyuan belum bercerai. Oh iya ibu, apakah dia tahu kamu akan mengadakan pernikahan untuk kami? Mingyuan belum tahu, tapi aku juga tidak berencana memberitahunya. Selama ini, dia bersama dengan wanita tua itu, banyak menderita. Aku berencana memberinya kejutan. Ini juga sebagai kompensasi untuknya. Jadi, kamu, Jangan beri tahu, dia lebih awal. Ibu, aku pasti akan membantumu merahasiakannya. Mengenai masalah perserahan. kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengurusnya. Ibu, aku pasti akan berbakti padamu di kemudian hari. Sudah. Pergi bersiap-siaplah. Sebentar lagi ikut aku ke toko gaun pengantin. Aku akan memilihkan untukmu gaun pengantin yang kamu suka. Baik, kalau begitu. Ibu, aku sekarang naik ke atas untuk merias wajah. Tadi riasanku rusak karena menangis. Ibu. Kamu, apakah kamu benar-benar akan memberi mereka mengadakan pernikahan? Pernikahan tentu harus diadakan. Tapi sebelum diadakan, aku ingin dia mengembalikan semua uang yang diberikan Fu Mingyuan padanya,
semuanya kepadaku. Ibu, lalu tadi kamu bilang akan membawanya memilih gaun pengantin. Apakah itu ada rencana lagi? Tunggu saja. Pertunjukan yang sebenarnya belum mulai. Selamat datang di toko gaun pengantin. Ibulin. Gaun pengantinnya sudah siap, silakan ikut saya. Saya akan memperkenalkan model-model yang ada di toko kami. Oh iya, ini pasti sang pengantin wanita, ya? Ayah. Tidak perlu diperkenalkan. Langsung bawa saja gaun pengantin terbaik di toko kalian. Baik, Ibu Lin. Yang ini adalah model terbaru di toko kami. Dibuat oleh seorang desainer top dari Italia. Harganya 500 juta rupiah. APA. 500 juta? Ya, desainer ini adalah desainer khusus untuk keluarga kerajaan Eropa. Kamu bercanda ya? Gaun pengantin 500 juta. Mau dipakai untuk menganggap remeh aku? Kamu meremehkan siapa? Atau jangan-jangan, toko kalian sampai tidak punya satupun gaun pengantin yang layak? Ada sih ada, hanya saja sudah dipesan orang. Aku tidak peduli siapa yang pesan. Aku juga tidak peduli berapa harganya. Aku akan bayar 2 kali lipat. Cepat bawa ke sini. Kalau begitu, baiklah. Ibu mertuaku ini keren banget. Inikah wibawa orang kaya? Nanti aku juga mau seperti ini. Yuching. Tenang saja. Pernikahanmu dengan Ming Yuan pasti akan kuselenggarakan dengan sangat meriah. Gaun pengantin ini tentu juga harus yang terbaik. Terima kasih, Bu. Gaun pengantin bergaya Mesir kuno ini, totalnya dihiasi 999 berlian. Melambangkan cinta yang abadi. Saat ini, harga di toko kami adalah sekitar 4,5 miliar rupiah. Oak, saya bayar 9 miliar. Pakai kartu saya saja. Ibu Lin. Anda. Ini kartu hitam emas. Ibu Lin, toko kami punya diskon khusus untuk pemegang kartu hitam emas. Bagaimana kalau? Ah, diskon apa lagi? Gak usah. Langsung saja gesek 9 miliar. Baiklah kalau begitu. Cepat ambilkan mesin edisinya. Ini. Pejicilagaya orang kaya? Maaf, Ibu Lin, kartu Anda tidak bisa dipakai. Apa katamu? Tidak bisa dipakai? Benar-benar tidak bisa dipakai. Bagaimana kalau? Apa maksudmu? Kartu ini kan tidak ada batas limitnya. Kok bisa tidak bisa dipakai? Ibu Lin, jangan marah dulu. Saya, ada apa? Maaf, Ibu Lin. Saya manajer toko di sini. Ada apa? Langsung bilang saja ke saya. Pelayan toko kalian ini bilang kartu hitam emas saya ini tidak bisa dipakai. Tapi kartu ini, baru saja saya pakai kartu ini untuk transaksi 10 juta. Membeli 2 ruko. Kok di toko kalian jadi tidak bisa dipakai? Kalian ini bagaimana sih? Hari ini harus kasih penjelasan ke saya. Ibu Lin, tenang dulu. Tadi pagi rapat kan sudah dibicarakan, Bank Swiss, kepada nasabah kartu hitam emas mereka, melakukan pemeliharaan, menangguhkan pemakaian kartu selama seminggu. Kenapa kamu tidak jelaskan ke pelanggan dengan jelas? Maaf. Ibu Lin, bagaimana kalau kita ganti kartu lain? Anak saya kumakasi saya sata ini. Kartu tanpa batas limit. Saya juga tidak punya yang lain. Lagi pula kartu ini, di tempat lain bisa dipakai. Kenapa justru, di toko kalian jadi tidak bisa dipakai? Toko kalian ini tidak bisa diandalkan. Sudahlah, saya langsung bawa gaun pengantinnya. Kartunya nanti beberapa hari lagi saya pakai. Maaf, Ibu Lin, gaun pengantin ini sudah dipesan orang. Kalau hari ini tidak bisa dipakai, bagaimana kalau ibu ganti model lain? Apa maksudmu? Maksudmu menantu perempuanku. Tidak pantas memakai gaun pengantin sebaik ini? Anda salah paham, Nyonya Lin. Masalahnya adalah... Dia adalah menantu keluarga Fu. Dia harus memakai gaun pengantin terbaik. Dan hanya boleh memakai yang terbaik. Hari ini, bagaimanapun caranya. Saya akan bawa pulang gaun ini. Jangan coba-coba kasih barang murahan. Buat mengibuli saya, Nyonya Lin, mohon pengertiannya. Saya tidak bisa mengerti. Saya sudah bayar 2 kali lipat harganya, kalian masih saja banyak alasan. Dengga ya. Cepat bungkus gaunnya untuk saya. Kalau tidak, percaya tidak, saya bisa bikin toko ini tutup. Nyonya Lin, jangan persulit saya. Saya benar-benar tidak punya wewenang. Baiklah, panggil bos kalian ke sini.
Saya tidak percaya. Keluarga Fu, hari ini tidak bisa membeli satu gaun pun dari toko kalian. Tak disangka, demi satu gaun pengantinku, dia sampai segitunya. Kalau sudah begini, gesek. Pakai kartu saya saja. Yuching. Bagaimana bisa menggunakan kartumu? Cepat ambil kembali. Ebyu, pakai kartuku juga sama saja. Kita semua satu keluarga. Lagi pula, ini juga yang akan kupakai. Baiklah. Tapi tenang saja. Uang ini, Tanggamingyuan kembali. aku akan suruh dia segera mengembalikannya padamu. Oh, tidak. Akan dikembalikan 2 kali lipat padamu. Bagus sekali, langsung dapat untung 4 juta. Untung tadi tidak ragu. Nona Yuking, silakan ikut saya. Saya antar Anda untuk membayar dengan kartu. Ya. Nona, caramu ini luar biasa. Bisa membuat wanita itu rela mengeluarkan 4 juta. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang ingin menikah dengan keluarga kaya. Tekad sirang wanita. Uang Fu Mingyuan ini sekali langsung membuatnya mengeluarkan setengahnya. Lalu selanjutnya, ini belum apa-apa. Nona, kamu punya rencana lagi? Nona Yuking, Selamat atas pernikahanmu. Aku antar kalian. baik. Silakan lewat sini. Kerja bagus. Aku akan naik engagement. Terima kasih, Nyonya Lin. Oh, tidak, Nona. Oh ya, Yuching. Hotel untuk pernikahan kalian yang kureservasi kali ini adalah Hotel Junyue. APA, Hotel Junyu? Itu kan hotel paling mewah di Durakita. Katanya, biaya pernikahan di sana bisa mencapai jutaan. Jutaan itu apa sih? Kalau saja waktunya tidak mepet. Awalnya aku berniat menyewa gereja di Inggris untuk menggelar pernikahan kalian. Ebyu, ibu baik sekali. Dasar wanita bodoh. Gampang banget terharu. Nanti lihat saja, masih bisa tersenyum atau tidak. Ibu Lin, Nona Jiang. Pesta pernikahan imersif kami kali ini sudah mulai dipersiapkan. Setelah semuanya siap, saya akan mengundang 2 orang untuk melihatnya. Pesta pernikahan kali ini menggunakan standar yang paling tinggi. Harganya 88.000 per meja. Berapa? Satu meja 88.000, banyak sekali. Benar, bahan makanan kami semuanya diimpor langsung dari luar negeri setiap hari. Dan koki-kokinya adalah koki bintang Michelin. Uang bukan masalah. Tapi harus kau urus dengan baik. Jangan sampai mempermalukan keluarga Fu. Tenang saja, Ibu Lin. Kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk pernikahan Nona Yuking dan Tuan Fu. Kami akan buat yang sempurna. Ini kontraknya. Silakan dilihat. Jika tidak ada masalah, bisa langsung ditandatangani. Di sini perlu membayar uang muka sebesar 1 juta dulu. Sisanya dibayar setelah pernikahan selesai. Lagi-lagi harus bayar? Jangan-jangan 1 juta ini harus kubayar lagi? Kalian ini bagaimana sih? Keluarga Fu dengan hotel kalian sudah bekerja sama bertahun-tahun. Masa sedikit kepercayaan saja tidak ada? Masih minta aku bayar uang muka? Apa? Kira keluarga Fu kami tidak mampu membayar uang segitu? Ibu Lin, Anda salah paham. Bukan kami tidak percaya pada Anda. Ini adalah peraturan perusahaan. Dan pernikahan Anda kali ini biayanya sangat besar. Kami juga butuh dana untuk persiapan pembelian. Mohon pengertiannya. Kalian ini gimana sih? Hotel sebesar ini, masa nggak punya uang buat bayar pesta pernikahan? Bu, bagaimana kalau kita urungkan saja? Aku juga rasa ini terlalu mahal. Kita yang lebih murah juga, Bol. Masa begitu? Ini kan pesta pernikahan keluarga Fu. Kalau diadakan dengan ala kadarnya, bukannya malah mempermalukan keluarga Fu? Aku juga nggak mau berdebat panjang lebar sama kamu. Jujur saja, uang muka ini seperse pun aku nggak akan bayar. Kalau kamu nggak bisa ambil keputusan, panggil saja bos kamu ke sini. Aku nggak percaya, dia berani minta uang muka dariku. Maaf, Ibu Lin, bos kami masih dinas luar kota, belum kembali. Kamu percaya nggak? Aku bisa langsung akuisisi hotel kalian? Langsung pecat kamu. Maaf, Ibu Lin, maaf, sungguh maaf. Maaf, Ibu Lin, aku... Sudahlah, sudah. Pakai kartu kredit saya.
Nona Jiang. Ini kartu Anda. Silakan disimpan. Saya di sini, atas nama seluruh staf hotel, mengucapkan selamat atas pernikahan Anda. Prop your arm, bagus. Acara pernikahannya harus diurus dengan baik. Ingat hal yang kusarankan. Tenang saja, Nona Lin. Saya akan lakukan sesuai permintaan Anda. Pasti tidak akan mengecewakan. 5 juta. 5 juta saya habis terpakai budget saja. Coba lihat, sisa berapa? Aku susah payah dapat uang dari Fu Mingyuan itu. Sekarang tinggal 500.000 ini. Sudahlah. Tanpa pengorbanan, tak ada hasil. Nanti setelah aku menikah dengan Fu Mingyuan, 5 juta ini bukan apa-apa. Yuching. Pas banget kamu datang. Nanti ikut aku ke sebuah acara kumpul-kumpul. Semuanya teman-teman baik dari lingkaranku. Kenalan dulu sama mereka. Biar mereka kenal wajahmu. Nanti kalau kamu sudah masuk keluarga Fu, Pasti sering berurusan sama mereka. Harus ikut? tentu saja harus. Kamu kan nanti jadi nyonya muda keluarga Fu. Masuk ke lingkaran orang kaya kita ini, itu hal yang wajib kamu lakukan. Ya sudah, kalau gitu aku ganti baju dulu di atas, terus turun lagi. Nona, ada rencana apa lagi? Dia kan masih punya 500.000, tentu saja harus dikeluarin. Tapi kali ini, kamu nggak usah ikut. Baik. Nona, saya tunggu di rumah. Ibu Lin, brooch kamu cantik banget. Beli di mana? Berapa harganya? Ini. Bulan lalu aku dapat di lelang Sotheby's. Nggak mahal, cuma sekitar 100.000. Yuking, kamu ngapain? Kok gelas sampahnya aja nggak bisa pegang dengan stabil? Untungnya yang hadir hari ini, semua kenalan aku. Kalau di acara resmi, tingkah laku tidak sopan kamu tadi. Cukup untuk mempermalukan keluarga Fu kita. Sekarang kamu mengerti kenapa aku suruh kamu ikut pelatihan etiket. Aku mengerti. Ibu Lin, ini adalah menantu perempuan baru yang kamu cari? Ya, hari ini aku sengaja bawa keluar, supaya semua kenal. Halo semuanya, nama aku Jiang Yuking. Pertama kali ketemu, mohon bantuannya. Baju yang Ibu Jiang pakai ini, dari peragaan busana Paris tahun lalu, yang paling populer. Iya, aku sengaja minta tolong orang, untuk dibawa dari luar negeri. Katanya cuma ada 3 di seluruh dunia. Benarkah? Kalau memang edisi terbatas. Sebenarnya di rumah aku juga ada 1 set. Aku coba pakai sekali, rasanya terlalu kuno, lalu kasih ke pembantu rumah. Nona Jiang, dulu kamu kerja apa? Di internet ini, kok tidak bisa menemukan informasimu? Informasi apa? Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak punya halaman Wikipedia sendiri? Contohnya dia. Dia adalah juri termuda di kompetisi piano internasional Chopin. Paling muda. Bulan lalu, masih tampil di Wiener Musikverein. Lalu dia adalah profesor kehormatan dari Accademia di Belle Arti di Brera, Italia. Bahkan Museum Louvre menyimpan lukisannya. Sedangkan aku hanya pendengar di Trinity College, Fakultas Hukum Cambridge, hanya sempat berperkara di pengadilan arbitrase internasional. Informasi kami ini bisa ditemukan online. Nona Jiang, sebenarnya kamu kerja apa? Di internet ini kok tidak bisa ditemukan? Aku. Yuking baru saja lulus kuliah. Tidak banyak pengalaman. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Baru lulus kuliah sudah bisa menikah dengan keluarga Fu. Nona Jiang benar-benar beruntung. Bukan hanya beruntung. Ini hampir seperti menyelamatkan bumi di kehidupan sebelumnya. Teman-teman, aku punya kabar baik untuk kalian. Akhirnya aku diterima jadi anggota klub Haomen. Kalian gak tahu, klub ini sangat misterius. Katanya, para anggotanya benar-benar orang kaya dan berpengaruh.
Aku susah payah, baru bisa dapat kuota ini. Kenapa nggak bilang dari dulu? Pemilik klub itu adalah teman SM aku. Cukup bayar saja. Ngapain repot-repot seperti itu? Oh ya? Kalau gitu bisa bantu aku sekarang? Apa susahnya sih? Biaya keanggotaannya 500 juta. Sekarang transfer ke aku. Langsung aku urusin keanggotaanmu. Wah, bagus sekali. Cepat uruskan untukku. Jujur saja, aku sudah lama ingin gabung klub ini. Tapi bingung caranya. Ini, uangnya sudah aku transfer. Coba lihat. Oke, nanti aku kasih tahu temanku itu. Ibu Lin, mau ikut gabung juga nggak? Aku 2 tahun lalu sudah jadi anggota mereka. Memang Ibu Lin hebat. Ibu Lin, apa ibu mau mengajak menantu perempuan ibu untuk gabung klub Haomen kita? Kamu mau gabung? Boleh ya? Tolong pesankan 1 kuota untuk Yuking. Uangnya beberapa hari lagi aku transfer. Kartu hitamku sedang dalam perawatan. Nggak bisa dipakai. Masa sih? Uangnya malah harus ibu yang bayar? Uang segini bagi kalian, tentu bukan apa-apa. Tapi Yuking baru lulus kuliah. Jangan kalian menyusahkannya. Dia nggak punya uang. Masa keluarganya juga nggak punya? Iya, kalau dia bisa menikah ke keluarga Fu, walau nggak harus sederajat, pasti keluarganya punya uang. Aku nggak apa-apa. Uang segini masih ada. Kasih tahu nomor rekeningmu. Sekarang juga aku transfer. Sudah aku transfer. Coba kamu cek. Ibu Lin, ternyata aku meremehkan menantumu ini. Tenang saja, Nona Jiang. Uang 500 juta rupiah yang kamu keluarkan hari ini, nanti, pasti akan kubuat kamu untung 10 bahkan 100 kali lipat dari uang itu. Sudah ya? Ayo pergi, Yuking. Nona Jiang. Setelah kamu menikah dengan Yang Master Fu, aku akan ajak kamu ke klub. Uang si wanita bodoh ini memang mudah ditipu. Tak disangka uangnya bisa didapat dengan mudah sekali. Ternyata Lin Wei benar. Wanita ini memang tak punya otak. Pantasan cuma bisa jadi selingkuhan. Aku sekarang sudah tidak sabar menunggu pasangan brengsek ini beraksi di pesta pernikahan mereka. Nona, cara yang kamu lakukan sangat hebat. Sekarang dia pasti kerepotan. Budget mengeluarkan 500 juta. Dia pasti akan habis-habisan. Ini akibat ulahnya sendiri. Lagi pula, uang itu memang bukan miliknya. Iya, dia memang pantas menerimanya. Tapi setelah kupikir-pikir, hanya menyuruhnya mengembalikan uang. Dengan mudah begitu, rasanya belum cukup. Nona, apa kamu punya rencana lagi? Yuching. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kebetulan, beberapa hari lalu, aku dapat telepon dari sebuah organisasi amal. Mereka bilang ada sebuah daerah pegunungan yang perlu membangun sekolah dasar harapan. Mereka ingin keluarga Fu kami yang menyumbang. Kebetulan, kuota ini akan kuserahkan padamu. APA, maksudmu apa? Membantumu menyelesaikan KPI sebagai menantu keluarga Fu. Tapi tenang saja, membangun sekolah dasar harapan ini tidak mahal. Hanya butuh 1 miliar. Tapi uangnya harus kamu yang keluarkan. Coba kamu pikirkan caranya. APA? Aku yang harus bayar? Kenapa masih harus aku yang bayar? Kenapa? Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan ini untukmu. Kamu masih tidak senang? Oh, tidak. Ibu, bukan begitu. Kalau begitu, maksudmu, sekarang kamu tidak bisa mengeluarkan 2 miliar rupiah ini. Ibu, sebenarnya, aku tidak menabung banyak selama ini. Ditambah lagi 2 hari ini, sudah menghabiskan banyak lagi. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini lagi. Bagaimana kalau kita tunggu Fu Mingyuan kembali? Aku minta dia membantuku membayar. ITU tidak bol. Mingyuan adalah keluarga Fu. Legit pula. Penilaian ini harus selesai sebelum pernikahan. Kalau kamu tunggu dia kembali, lantas, pernikahannya masih akan dilaksanakan atau tidak? Tapi aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Yuching. Ibu juga tidak mempersulitmu. Kesulitanmu, ibu juga mengerti.
Jika saja aku bisa membantumu, sudah pasti aku bantu. Tapi kali ini, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Coba pikirkan cara lain. Sudah lebih dari 10 miliar rupiah dikeluarkan. Sekarang lagi 2 miliar. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kalau begini? Kita tunda saja pernikahan ini. Nanti setelah Ming Yuan pulang, kita cari jalan keluar lagi. Melihatmu seperti ini, ibu juga sedih. Tapi ibu tidak boleh merusak aturan keluarga Fu. Tidak, menunda tidak perlu kan? Kita sudah mempersiapkan begitu banyak. Sekarang tinggal menunggu Ming Yuan pulang, untuk memberinya kejutan. Bagaimana bisa bilang tunda ya langsung tunda? Ibu, tenang saja. Uangnya serahkan padaku. Aku pasti akan bawa uangnya. Baiklah. Bagus kalau kamu bisa memikirkan cara. Ibu, tunggu aku. Hari ini pasti aku bisa bawa uangnya. Nona, menurutmu, dia masih bisa cari uang di mana lagi? Jangan dia carry Fu Mingyuan lagi? Sepertinya tidak sampai segitunya. Kalau dia carry Fu Mingyuan, pasti tidak akan segawat ini. Aku rasa, dia pasti pulang ke rumah, meminjam uang pada orang tuanya. 2 hari ini kamu bantu awasi dia baik-baik. Ada kabar apapun, laporkan padaku kapan saja. Ya. Kok kamu masih berani pulang? Bahkan berani minta pinjam 1 juta dari ibumu? Uang 1 juta ini lebih baik kuberi makan anjing. Daripada memberikannya padamu, anak durhaka. Ayah, aku kan bukan tidak akan mengembalikannya. Kenapa marah-marah begitu? Yuking, ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang keluarga Fu itu kaya raya? Kenapa sekarang berusaha mati-matian untuk mendapatkan uang darimu? Jongon Camus dit Tipuron. Masa sih? Aku setiap hari tinggal di rumah mereka. Mereka setiap hari tinggal di villa naik mobil mewah. Setiap keluar belanja habis jutaan. Di rumah ada pembantu yang melayani. Masa mereka mau menipuku? Lalu kenapa harus kamu yang keluarkan 1 juta? Ah, ibu, aku tidak bisa jelaskan seketika. Kalian beri aku uangnya dulu. Aku pasti bisa kembalikan. Kalau tidak, pernikahanku dengan Ming Yuan akan tertunda sungguhan. Kamu masih berani sebut pernikahan? Kamu memang mau jadi selir orang? Ayah, aku sudah bilang, aku bukan jadi selir. Tunggu Ming Yuan pulang. Dia akan cerai dengan mantan istrinya. Kenapa dibilang jadi selir? Ibu, aku tahu kalian marah padaku, tapi coba pikir, asalkan aku menikah ke keluarga Fu, nanti aku jadi nyonya muda Fu. Aku nanti bisa membuat kalian hidup enak. Yuking, meskipun aku kesal dengan ayahmu, tapi kamu tetap anak kami. Asal kamu tidak jadi pelakor, kami tidak akan berkata apa-apa. Kartu ini, kamu ambil. Pinnya tanggal lahirmu. Tapi kamu harus tepati janjimu. Bisa bikin aku dan ayahmu hidup enak. Kapan pernikahannya? Aku mau lihat. Mereka bakal kasih kamu pernikahan seperti apa. Pernikahannya besok lusa di Hotel Junwei. Nanti undang semua saudara dan teman. Kali ini aku janji bakal bikin kamu bangga. Asal jangan bikin aku malu saja. Ayah, ibu, aku pergi dulu ya. Jangan lupa datang ke pernikahanku ya. Ashley, makan dulu baru pergi. Anak ini? Bu, uangnya sudah saya dapat, sudah saya bilang. Saya pasti bisa mendapatkannya. Bagus, kamu cukup serius ya. Oh iya Bu, ujian itu kapan dimulai? Pernikahan kita besok lusa akan dilaksanakan. Berbicara tentang ujian, saya baru saja ingin memberitahumu kabar baik. Beberapa hari lalu saya sengaja pergi menemui para sesepuh keluarga untuk memperjuangkannya. Mereka setuju untuk melakukan ujian setelah pernikahanmu. Lagi pula kamu sedang mengandung anak keluarga Fu. Mereka juga bersedia memaklumi. Ah, dilakukan setelah pernikahan? Kalau gitu, ngomong dari dong, uang ini nggak perlu saya pinjam dong. Saya juga nggak nyangka uang ini benar-benar bisa kamu pinjam. Saya cuma takut kamu nggak bisa meminjam uang. Nanti pernikahannya tertunda, kan jadi nggak baik. Tapi nggak apa-apa. Uang ini cepat atau lambat harus kamu keluarkan juga. Ya sudah. Sudah, kamu istirahat saja yang baik. Urusan pernikahan biar saya yang urus. Fu Mingyuan juga nggak perlu kamu khawatirkan. Pokoknya saya jamin. Pada hari pernikahan, Fu Mingyuan pasti akan hadir sebagai mempelai pria, dan berdiri di sampingmu. Benarkah? Bagus sekali. Kalau gitu, saya sekarang pergi, telepon teman-teman saya, supaya mereka semua datang ke pernikahan saya.
Nona, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Uang ini memang dia pinjam dari orang tuanya. Bagus. Nona, pernikahan ini sebentar lagi akan dimulai. Selanjutnya kita harus melakukan apa? Jangan buru-buru. Saya telepon dulu Fu Mingyuan-nya. Halo sayang. Aku sudah pesan tiket pesawat untuk besok lusa pagi. Oak. Nanti kalau kamu sudah sampai di bandara, aku akan suruh orang menjemputmu. Oh iya. Kamu tahu nggak, besok lusa itu hari apa? Tentu saja tahu dong. Itu hari peringatan 10 tahun kita kenal. Aku juga sudah siapkan hadiah untukmu. Oh ya? Wah, aku jadi penasaran nih. Aku juga siapkan kejutan buat kamu. Sayang, kejutan apa sih? Kok dibuat misterius banget? Nanti kalau kamu pulang, baru tahu. Baiklah. Sepertinya aku nggak bisa nemenin Yuking. Ayah, besok lusa, kamu nggak salah dengar, di Hotel Junior, jangan lupa datangnya. Oke, aku tutup teleponnya dulu, ada telepon masuk. Sayang, kangen nggak? Tentu saja aku kangen sama kamu, sayang. TAPI, aku pulangnya besok lusa, mungkin nggak bisa ketemu kamu. Bukannya besok lusa itu hari pernikahan aku sama dia? Sepertinya, pasti ibunya yang nelpon dia. Gak apa-apa, nanti masih banyak kesempatan. Kamu nggak marah? Ngapain aku marah? Kamu nggak ketemu aku, pasti ada urusan yang lebih penting. Ah, udah, aku ngerti kok, kamu sibuk aja dulu. Aku akan menikah masuk keluarga Fu, aku akan jadi nyonya muda. Silakan masuk, semoga hari ini menyenangkannya. Bapak, Ibu. Akhirnya kalian datang. Aku sempat khawatir, kalian tidak akan datang ke pernikahan putri kalian sendiri. Masa sih, acara pernikahan putri sendiri? Wah, bagus sekali ya, ini pernikahan termewah yang pernah kulihat. Dekorasinya ini, pasti menghabiskan banyak uang ya? Cuma beberapa ratus juta kok, tidak banyak. Yang penting bapak ibu mertua puas. Wah, pernikahan ini terlalu mewah. Andai aku bisa menikah di sini. Ya ampun, Yuking kan menikah dengan keluarga kaya. Kalau pacarmu, paling cuma bisa ngadain pernikahan di desa buat kamu. Masa sih menikah dengan keluarga kaya? Jelas-jelas dia naik jadi istri dari selingkuhan. Masa perlu sombong-sombong gitu? Bapak, Ibu, hari ini kan hari bahagia. Jangan-jangan kamu masih marah sama Yuking? Ayah sudah datangnya, coba senang-senang sedikit dong. Sudah. Aku tidak akan buat masalah, tenang saja. Yuking, kamu terlalu beruntung, bisa ngadain pernikahan di tempat semewah ini. Entah kapan, giliranku bisa kayak gini. Jangan bermimpi deh, Yuking kan. Sekarang sudah jadi menantu keluarga kaya. Kamu punya syarat buat itu? Sudah, semuanya, nikmati hari ini ya. Iya, Yuking, kok aku tidak lihat pengantin prianya? Baru. Hello. Saya ibu mertua Yuking. Pengantin pria sedang dalam perjalanan. Segera sampai. Wah, Yuking, ibu mertuamu benar-benar muda dan cantik ya. Pantasan jadi nyonya keluarga kaya. Sudah tua. Mana bisa dibandingkan dengan kalian yang masih muda ini? Mana ada. Yuking, aku mau angkat telepon dulu. Kamu terima mereka dengan baik ya? Baik. Selamat bersenang-senang. Kalau begitu kami pergi dulu. Baik. Nona, Fu Mingyuan sudah turun dari pesawat. Bagus. Sekarang kamu segera kirim orang untuk menjemputnya. Non, Fu Mingyuan sudah turun dari pesawat. Bagus. Sekarang kamu segera kirim orang untuk menjemputnya.
Ebio, kerabat-kerabat kita, dan teman-temanku sudah datang semua. Kok belum ada yang datang? Dari keluarga Fu? Aku baru saja menghubungi mereka. Mereka akan segera tiba. Aku baru mau pergi menjemput mereka. Ebio, kalau gitu aku ikut saja. Kebetulan aku belum pernah ketemu kerabat keluarga Fu. Tidak usah. Aku sendiri yang jemput mereka. Kamu di sini saja, layani tamu-tamu dengan baik. Tuan Fu, saya sopir yang diatur Nona Lin untuk menjemput Anda. Ayo lewat sini. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Ada apa ini? Dua-duanya tidak angkat telepon. Kita mau kemana? Nona Lin bilang, bawa Anda dandan dulu, ganti baju, baru kita pergi ke Hotel Junyu. Dan ganti baju? Hotel Junyu? Jangan-jangan dia mau mengadakan upacara peringatan 10 tahun? Orang tua Fu Mingyuan dan kerabat keluarganya sudah sampai semua? Sudah. Segera sampai di hotel. Bagus. Selanjutnya, pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Yuking, ya, ternyata waktu itu kami salah paham padamu. Nanti aku dan ayahmu, ya, akan ikut menikmati keberuntunganmu. Hidup enak. Ebio, tenang saja. Tunggu beberapa waktu lagi ya. Aku akan langsung membawa kamu dan ayahku ke villa besar untuk tinggal. Benarkah? Aku dan ayahmu bisa tinggal di villa besar. Hahaha. Apa bagusnya villa besar? Nanti bersih-bersihnya saja sudah merepotkan. Kamu tahu apa? Sudah tinggal di villa besar. Masa tidak bisa menyewa beberapa pembantu? Yuking, ya. Waktu itu, ya, ayah memang terlalu emosional. Ayah minta maaf padamu. Ya, haha. Tapi, hari ini ayah benar-benar senang. Kamu memang membanggakan ayah. Tentu saja, ayah melakukan ini, ya, juga semua untuk masa depan, agar kamu bisa hidup enak. Kan? Haha. Kalian mau apa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Lagi APA? Kami datang untuk menghadiri pernikahan anak laki-laki dan menantu perempuan saya. Perayaan ulang tahun pernikahan ke-10. Cuma kalian datang ke sini untuk upacara? Salah tempat ya? Cepat pergi. Ini tempat yang pantas untuk kalian? Lia Gaya berpakaian kalian. Sudah tahu anak laki-laki dan menantu perempuanmu tidak punya kemampuan ikut upacara apapun di sini. Kamu tahu, menyewa tempat seperti ini butuh berapa banyak uang? Kalian sanggup menyewanya? Perkataan kalian kok begitu kasar? Kenapa meremehkan kami? Anak laki-laki saya memang tidak punya kemampuan. Tapi menantu perempuan saya punya. Keluarga dia adalah keluarga kaya raya. Sudah, saya juga malas mendengar kalian membual di sini. Kalian buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ini adalah pernikahan saya. Bukan upacara APA pun. Ada apa ini? Bukannya janji perayaan ulang tahun ke-10 kok berubah jadi Fu Mingyuan menikah dengan wanita lain? Ada apa ini? Bukannya kita datang untuk menghadiri perayaan 10 tahun pernikahan Mingyuan dan istrinya? Iya, kan. Lao Fu ini gimana sih? Jangan-jangan kita salah tempat? Lao Fu, anakmu ini kenapa? Susah payah masuk keluarga kaya. Apa mereka diam-diam cerai darimu dan mau nikah sama perempuan lain? Tidak mungkin. Dia berani cerai? Aku patahin kakinya. Kamu, kalian kenal Fu Mingyuan? Kamu ini siapa sih? Aku ini bapaknya Fu Mingyuan. Ada apa ini? Bukannya kamu bilang, bapaknya Fu Mingyuan sudah meninggal? Apa-apaan ini? Kamu bapaknya Fu Mingyuan? Kamu pantas? Kamu ini cewek kecil siapa sih? Bisa nggak bicara yang sopan? Aku pengantin hari ini, juga istri Fu Mingyuan. Kalian berdua orang kampungan. Berani-beraninya mengaku sebagai orang tua Fu Mingyuan. Lihat diri kalian seperti apa. Kalian tahu, keluarga Fu itu keluarga apa? Aku sekarang akan telepon Fu Mingyuan. Sayang sekali, mertuaku sebenarnya orang yang baik.
tapi dapat anak seperti Fu Mingyuan. Juga ketidakberuntungan mereka, semoga setelah mereka tahu. Semua kebenaran ini. Mereka tidak menyalahkanku. Nona, ini semua salah Fu Mingyuan. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Begitu Fu Mingyuan tiba, langsung luncurkan serangan besarnya. Siap. Satpam. Panggil Satpam, usir mereka keluar. Atas dasar apa kalian? Atas dasar apa mengusirku? Berhenti. Semuanya berhenti. Hentikan semuanya. Ayah, Ebyo, kalian kenapa di sini? Mingyuan, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu tidak datang lagi, aku dan ayahmu sudah dipukul orang lain. Wanita ini langsung meremehkan kami, bahkan memaki kami, sekelompok orang kampungan. Yuking, kamu kenapa di sini? Kamu memanggil mereka ayah dan ibu? Kenapa? Kenapa? Kamu teriak apa? Mereka memang orang tua saya. Apa masalahnya saya memanggil mereka ayah dan ibu? Bagaimana mungkin? Pernikahan. Pernikahan apa? Kapan saya bilang akan mengadakan pernikahan denganmu? Kapan saya bilang akan menikah denganmu? Apakah kamu dibodohi oleh wanita itu? Benar kan? Tidak, ini tidak benar. Kurang ajar. Dasar kurang ayah. Kamu mau membuat aku dan ibumu mati kesal ya? Sayang, Siapa yang lebih cantik, aku atau istrimu? tentu saja kamu, si peri kecil ini. Siapa yang menaruh ini? Siapa yang menaruh ini? Keluar sekarang. Aku yang menaruhnya. Ebyo, istri. Kok bisa kamu? Aku pernah bilang akan memberimu kejutan. Bagaimana? Apakah kejutan ini memuaskan? Dia ternyata adalah istrinya. Tidak mungkin. Camus. C'est la cas. Kenapa aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Menjadi pelakor saja sudah cukup buruk, bahkan dipermainkan oleh orang lain. Ini membuat wajahku dan ayahmu malu. Harus disembunyikan di mana? Ibu, dengarkan aku, bukan seperti itu. Diam. Dasar bodoh. Ibu, ayah, mungkin kali ini adalah terakhir kalinya aku memanggil kalian seperti ini. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak merawat kalian dengan baik, tapi tidak akan ada kesempatan lagi. Jika harus menyalahkan, salahkan saja Fu Mingyuan, binatang ini. Vai. Ini kesalahanku dalam mendidik anak, bukan salahmu. Kamu anak yang tidak berbakti. Bahkan mengkhianati Wei Wei. Mulai sekarang, aku tidak punya anak sepertimu. Sayang, maafkan aku. Sayang, aku salah. Lepaskan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah mengecewakanmu, kan? Aku serahkan perusahaan ini untuk kamu kelola. Aku serahkan semua harta keluarga, semuanya kuberikan padamu. Tapi kamu malah pakai uangku menyimpan wanita di luar. Asyik ya? Maaf, aku salah. Kasih aku satu kesempatan ya. Dan kamu juga. Pertama, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu yang datang sendiri, mengira aku adalah ibu Fu Mingyuan. Dari mana aku dapat kesempatan untuk menghajar kalian? Tanda tangani saja. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Oh ya. Ada satu hal yang aku lupa beritahu kamu. Semua uang yang kamu berikan pada Jiang Yuking sudah aku ambil kembali. Sedangkan kamu, semua harta yang kamu dapat dariku, aku akan minta kembali lewat pengacara. Kedepannya, kamu jalani saja hidupmu dengannya. Semoga kalian bertiga Bahagia selamanya.